Pemirsa, hari ini tanggal 21 April merupakan hari yang diperingati setiap tahun sebagai Hari Kartini. 136 tahun setelah Raden Ajeng Kartini lahir, perempuan Indonesia menikmati emansipasi di segala bidang. Pelopor emansipasi perempuan di Indonesia bukan hanya Kartini. Siapa saja mereka dan bagaimana kiprah mereka? Kita ikuti informasi berikut ini. Terpinggirkan ke sektor domestik oleh tekanan budaya tak membuat semua perempuan Indonesia tunduk. 136 tahun setelah Raden Ajeng Kartini lahir, wanita Indonesia menikmati emansipasi di segala bidang. Itu semua berkat jasa para pejuang emansipasi sebelumnya. Raden Ajeng Kartini boleh dibilang pionir dalam melawan budaya yang merugikan wanita. Meskipun hanya bersekolah hingga usia 12 tahun, tak menyurutkan semangat Kartini untuk belajar. Wanita kelahiran Jepara 21 April 1879 itu berhenti sekolah karena adat melarang perempuan yang belum menikah melihat dunia luar. Ia tak putus asa. Berbekal kemampuan berbahasa Belanda, ia menjalin persahabatan dengan teman-temannya di Belanda. Dari korespondensinya tersebut, ia mendirikan sekolah khusus untuk perempuan. Salah seorang sahabat pena Kartini di Belanda, R.M. Abendanon, menerbitkan surat-surat Kartini pada 1911 berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini wafat di Rembang, Jawa Tengah pada 17 September 1904 pada usia 25 tahun. Selain Raden Ajeng Kartini, Jawa Barat melahirkan pionir emansipasi. Dia adalah Raden Dewi Sartika, adalah contoh wanita yang tak mudah menyerah. Di usia 10 tahun ia dititipkan kepada pamannya Raden Demang Surya Kartadiningrat karena ayahnya Raden Rangga Sumanagara diasingkan Belanda ke Ternate pada Januari 1894. Di rumah pamannya di Afdelin, Cicalengka, ia dijadikan abdi dalam karena menjadi anak pemberontak. Saat usia 18 tahun, orang tuanya kembali dari pengasingan. Ia pun tinggal bersama ibunya Raden Ayu Raja Permas di Gang Simpang, Bandung. Berbekal pengetahuan dan keterampilan selama menjadi abdi dalam, ia memenuhi kebutuhan hidup dengan mengajar berbagai keterampilan. Aktivitasnya mengajar sempat dicurigai oleh pemerintah Hindia Belanda, namun akhirnya justru mendukung. Dia juga tak menyangka Bupati Bandung Raden Martanagara ikut mendukung. Pada 16 Januari 1904, Sakola Istri dibentuk di Paseban Wetan, Pendopo Dalem, Kabupaten Bandung. Setahun kemudian, Sakola Istri pindah ke Ciguriangweng karena muridnya semakin bertambah. Gerakan wanita di awal abad 20 beralih dari edukasi menjadi politik. Sumatera Barat melahirkan wanita tokoh politik pertama Indonesia, Hajah Rangkayo Rasuna Said. Ia lahir di Maninjau, Sumatera Barat pada 15 September 1910. Sebagai anak dari keluarga santri, ia dididik dengan disiplin dan kritis. Pengetahuannya juga luas. Di era pergerakan, ia bergabung dalam organisasi Sarekat Rakyat dan Persatuan Muslim Indonesia. Ia pernah dipenjara oleh pemerintah Belanda pada 1932 karena sikap kritisnya. Saat penjajahan Jepang, ia mendirikan organisasi Pemuda Nippon Raya. Setelah proklamasi, Rasuna Said aktif sebagai anggota Dewan Perwakilan Sumatera mewakili Sumatera Barat. Ia juga terpilih jadi anggota DPR Republik Indonesia Serikat dan menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung pada 1959 hingga akhir hayatnya pada 1965. Pada awal abad ke-20, organisasi berorientasi pergerakan perempuan kian menjamur di Indonesia, terutama pasca Kongres Perempuan Indonesia pertama pada 1928. Upaya penyatuan gerakan perempuan sangat masif dilakukan. Hal ini mendorong makin banyaknya wanita yang sadar politik, yang kemudian hari menjadi pejabat publik di saat Indonesia merdeka. Di era Soekarno misalnya, Maria Ulfa Santoso menjabat Menteri Sosial di Kabinet Syahrir II. Dengan masa bakti 12 Maret hingga 2 Oktober 1946, Maria yang lahir pada 8 Agustus 1911 adalah anak keluarga priai. Ia menyaksikan wanita dipandang rendah oleh pria, yang membuatnya memilih sekolah hukum dibanding kedokteran untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Ia sempat menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 1945. Tokoh wanita lain di era Orde Baru adalah Surastri Karma Trimurti atau dikenal dengan SK Trimurti. Ia menjabat Menteri Tenaga Kerja di bawah Perdana Menteri Amir Syarifuddin, dan di awal perjuangannya, ia memilih meninggalkan Tweed Inland School untuk mengajar di sekolah-sekolah dasar di Bandung, Surakarta, dan Banyumas pada 1930-an. Ia ditangkap Belanda pada 1936 karena menyebarkan leaflet anti-kolonial dan dipenjara 9 bulan di penjara Bulu di Semarang. Trimurti banting setir jadi jurnalis setelah dibebaskan dari penjara. Trimurti bekerja untuk sejumlah surat kabar Indonesia termasuk Pesat,
genderang, bedung, dan pikiran rakyat. Semasa Jepang berkuasa, saat dibredel, ia pun ditangkap dan disiksa oleh Jepang. Di ujung masa pemerintahan Soekarno ada nama Artati Marzuki Sudirjo. Ia dipercaya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Kabinet Dwi Korah I periode 27 Agustus 1964 hingga 21 Februari 1966. Di era Soeharto hingga Habibie, tercatat ada 8 orang perempuan yang jadi menteri. Di era reformasi, saat Gus Dur jadi presiden tercatat Erna Witoelar menjabat sebagai Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Hovifah Indar Parawansa. Di era SBY JK muncul nama Sri Mulyani Indrawati sebagai Menko Perekonomian, Menteri Perdagangan Mari Eka Pangestu, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Mutia Hatta Swasono. Di era SBY Budiono, Sri Mulyani Indrawati dan Mari Eka Pangestu tetap pada posisinya. Nama lain yang muncul adalah Menteri Kesehatan Nafsiah Boy, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar, dan Kepala Bappenas Armida Ali Syahbana. Di era Jokowi JK, jumlah perempuan jadi kian bertambah. Ada Menteri BUMN Rini Sumarno, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila Muluk, Menteri Sosial Hovifah Indar Parawansa, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, dan Menteri Kelautan Perikanan Susi Pujiastuti. Era reformasi juga melahirkan kepala daerah wanita yang pertama, yaitu Ratu Atut Hosiah, dan Wali Kota Surabaya yang fenomenal Tri Risma Harini. Mereka adalah bagian dari 19 kepala daerah wanita yang lahir di era reformasi.